berikat pinggang kebenaran, baju sirahkan keadilan, topang ketegaran, berkasut kerelaan agar kuat berjalan, berperisai iman, berketopong keselamatan, pedang roh firman Allah, robohkan setan kalah, stand firm hadapi godaan dan masalah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua, untuk papa dan mama, untuk adik-adik yang ada di rumah, serta abang kakak guru sekolah minggu HKBP Slipi. Pada hari Minggu ini kita akan kembali beribadah bersama-sama nih adik-adik. Nah, pada sadar gak sih ini udah bulan apa adik-adik? Udah bulan November, minggu kedua loh. Bentar lagi kita udah masuk di bulan Desember, kita bakal Natal. Nah adik-adik, membahas tentang Natal, udah pada ngumpulin belum nih video Natal adik-adik per kelas? Jangan lupa ya adik-adik dikumpulin supaya kakak gurunya bisa mengedit. Dan nanti kita bisa menonton Natal sekolah minggu. Keren nih, kita ngeliat penampilan adik-adiknya bagus-bagus, cakep-cakep, ganteng-ganteng. Jadi adik-adik harus mempersiapkan dengan sebaik mungkin, oke? Nah, pada pagi hari ini abang berharap adik-adik dalam keadaan sukacita, pada keadaan sehat, supaya kita bisa memuji nama Tuhan kembali. Kita mau bernyanyi nih, tapi kita mau bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, yang akan dibawakan oleh Kak Virgin. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Nah adik-adik, setelah ini kita mau masuk nih ke ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita ulangi lagi dari awal adik-adik dengan sikap berdoa. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kami mengingat ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu, seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi, tangan kananmu penuh dengan keadilan. Besarlah Tuhan, dan sangat terpuji di kota Allah kita. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kudus dan mulia, Engkau memelihara dan melindungi jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mohonkan padamu, berilah kami hati yang taat, supaya dengan penuh sukacita kami melakukan kehendak-Mu, seperti kesetiaan anak kepada bapaknya. Berkatilah petugas pekabaran Injil, agar setiap hari makin bertambah jumlah orang yang percaya kepadamu, dan agar namamu makin dipermuliakan, dan kami memperoleh hidup yang kekal, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah berdoa untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Setelah ini kita akan mendengarkan hukum Taurat. Tapi sebelum itu kita akan mau bernyanyi dulu nih 10 perintah Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Sondang. Tuhan menurunkan 10 perintahnya kepada umat Tuhan yang dikasihinya, agar mereka semua hidup berbahagia. Marilah kawan-kawan, lakukan perintahnya. Jangan menyembah Allah lain, jangan menyembah berhala, jangan sebut nama Tuhan sembarangan. Kuduskanlah hari Sabat, hormatilah ayah ibu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan iri hati. Tuhan menurunkan 10 perintahnya kepada umat Tuhan yang dikasihinya, agar mereka semua hidup berbahagia. Marilah kawan-kawan, lakukan perintahnya. Jangan menyembah Allah lain, jangan menyembah berhala, jangan sebut nama Tuhan sembarangan. Kuduskanlah hari Sabat, hormatilah ayah ibu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan iri hati. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini, hukum yang pertama sampai hukum keempat. Hukum pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab
Pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sekarang kita akan memasuki pengakuan dosanya adik-adik. Kita akan mengingat kembali apa saja nih seminggu kemarin yang kita lakukan, kesalahan dosa kita. Yang pastinya bukan cuma adik-adik yang berbuat dosa, pasti abang juga dan kakak abang guru sekolah minggu yang lain juga pasti berbuat dosa. Tapi kita di sini saat hari Minggu kita mau mengaku dan jujur kepada Tuhan apa saja sih yang udah kita lakukan yang mungkin selama seminggu kemarin kita kurang bersyukur. Abang juga banyak banget mengeluhnya daripada bersyukurnya, dan pasti banyak juga yang ngeluh apalagi di keadaan seperti ini kan adik-adik. Kita juga mungkin menyakiti hati teman kita atau orang tua, saudara, atau bahkan kita menjadi pribadi yang sedikit pemarah, tidak bisa sabar, tidak sabaran gitu. Dan itu kan perbuatan-perbuatan yang mungkin kita melihatnya sepele, tapi sebenarnya itu udah merupakan dosa adik-adik, udah merupakan kesalahan. Dan Tuhan pasti sedih ketika melihat kita melakukan kesalahan. Nah, oleh karena itu kita sebagai anak-anaknya harus mau ngaku dan jujur apa saja nih kesalahan yang sudah kita perbuat. Nah, kita juga belajar supaya kedepannya kita tidak melakukan kesalahan itu lagi. Nah, adik-adik, sebentar kita akan masuk pengakuan dosa, tapi sebelumnya kita akan angkat satu pujian, Tuhanku bila hati kawanku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami karena yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami,
Janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita membaca epistel nih, kita mengangkat satu pujian dulu yuk. Apapun juga menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang, waktu tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Kita angkat ayat ini sekali lagi ya. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang, waktu tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam Daniel 12 ayat 1 sampai 9. Akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Michael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada satu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tertidur dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetapi untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang yang menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat, tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini, dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan, yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal ajaib itu akan berakhir? Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. Satu masa
dan 2 masa, dan setengah masa, dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku, memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mau membaca pengakuan iman Rasul kita mau atas pujian, ku tak akan menyerah. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita ulangin bait yang kedua ya. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Halo adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan pengumuman untuk minggu ini. Pengumuman yang pertama, kakak mau mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah untuk adik-adik yang baru pertama kali mengikuti ibadah di sekolah minggu HKBP Slipi. Yang kedua, kakak mau mengucapkan selamat berulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun pada minggu ini. Ada Patrick Tambunan yang berulang tahun ke-8 pada 8 November yang lalu. Kemudian ada Alex Tambunan yang berulang tahun ke-11 pada 13 November yang lalu.
Nah, kemudian kakak juga mau mengingatkan untuk adik-adik agar setelah mengikuti ibadah langsung pisah kelas ke kelas masing-masing, dan untuk informasi mengenai kegiatan Natal akan diinformasikan melalui grup WhatsApp kelas masing-masing. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih. Nah adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan nih. Persembahan adik-adik bisa diberikan kepada papa dan mama dan akan ditransfer ke rekening gereja yang ada di sini. Sembari kita akan bernyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa yang akan dibawakan oleh Kak Ezra. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar kami dapat pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita, dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita, dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Di saat badai bergelora,